Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih? Udah masuk hari kelima di bulan suci Ramadan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilancarkan ibadahnya, dilancarkan segala-segalanya. Semoga bisa menaikkan ketaatan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, aku ingin bercerita, ingin membawakan sebuah kisah tentang perisai Rasulullah SAW. Sebelumnya ada yang udah tahu belum siapa sih nama asli di balik perisai Rasulullah? Kemarin aku udah buat kuis dan ternyata masih banyak yang belum mengenal siapa sih perisai Rasulullah SAW. Nah, aku akan menceritakan siapa perisai Rasulullah tersebut. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, teman-teman semua, Allah berfirman, "Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." Terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 244. Nah, ayat di atas ini bercerita tentang perintah berjihad kepada umat Islam tanpa terkecuali. Ayat tadi juga menjadi penyemangat bagi umat Islam untuk berperang di jalan Allah tentunya, termasuk seorang mujahidah bernama Nusaybah binti Ka'ab yang ikut berperang di jalan Allah bersama suami dan kedua putranya. Yap, betul. Nama di balik perisai Rasulullah tersebut adalah Nusaybah binti Ka'ab. Pada kesempatan kali ini, aku ingin kembali mengingatkan kepada diri aku sendiri khususnya dan teman-teman sekalian tentang seorang wanita berhati baja. Seorang wanita yang berani menjadi perisai bagi Rasulullah SAW. Seorang wanita yang mati syahid bersama suami dan kedua putranya. Masya Allah teman-teman semua. Ini aku udah baca kisahnya berkali-kali tapi tetap feel-nya tuh kayak keren banget, jadi pengen baca terus gitu. Dia adalah Ummu Umaroh. Dia bukanlah wanita biasa teman-teman. Namanya tercatat dengan tinta kemuliaan dan kematiannya pun mengundang ribuan malaikat untuk turut menyambutnya. Jadi diceritakan bahwa pada suatu hari Nusaybah sedang berada di dapur dan suaminya yang bernama Said itu sedang beristirahat di kamarnya di tempat tidur. Tiba-tiba saja terdengar suara bergemuruh. Ketika itu Nusaybah sudah bisa memastikan nih bahwa suara bergemuruh tersebut adalah suara dari tentara musuh. Keyakinan Nusaybah itu pun semakin kuat karena mengingat beberapa hari sebelumnya, beberapa hari ini gitu, tidak ada ketenangan di kawasan Gunung Uhud. Jadi kayak rame gitu di Gunung Uhud, jadi ada perang. Akhirnya Nusaybah binti Ka'ab segera meninggalkan aktivitas dapurnya. Dia segera berlari ke arah kamar suaminya. Dengan penuh kelembutan, Nusaybah pun membangunkan suami tercintanya. Setelah suami tercintanya bangun dan selesai bersiap-siap, barulah Nusaybah memberikan sebilah pedang kepada suaminya tersebut. "Shh, ini mas," gitu gak sih? Pokoknya Nusaybah memberikan pedang kepada Said. Nusaybah binti Ka'ab berkata kepada suaminya, "Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang." Kalimat tersebut merupakan semangat tersendiri untuk Said. Semangat Said untuk turun ke medan perang semakin menyala-nyala nih teman-teman, ketika melihat Rasulullah SAW menyambut kedatangannya dengan sebuah senyuman. Duh, lengkap banget kan, udah disemangatin istri, disenyumin sama Rasulullah sebelum perang. Masya Allah. Di dalam rumahnya, Nusaybah Ka'ab tidak bisa berbuat banyak nih. Dia hanya bisa menunggu suaminya pulang dengan selamat. Nusaybah binti Ka'ab duduk bersama putranya yang bernama Ammar dan Sa'ad. Ketika itu, Ammar baru berusia 15 tahun, sedangkan Sa'ad itu umurnya 2 tahun lebih muda daripada Ammar. Ya, sekitar 13 tahunan lah ya. Akhirnya mereka berdua memperhatikan ibunya dengan rasa cemas. Pada saat itulah muncul nih tiba-tiba seorang penunggang kuda. Ia turun dari kudanya dan berkata kepada Nusaybah, "Ibu, salam dari Rasulullah. Suami ibu, Said, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid." Nusaybah tertunduk sebentar. Tak ada yang dilakukannya kecuali berkata, "Inna lillahi, suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Teman-teman semua yang dirahmati Allah, tak lama berselang, si penunggang kuda tadi telah pergi dari hadapan Nusaybah binti Ka'ab. Akhirnya Nusaybah pun memanggil putranya Ammar yang masih berusia 15 tahun. Nusaybah tersenyum nih kepada Ammar. Meskipun ketika itu dia sama sekali tidak bisa tersenyum.
Air matanya tuh benar-benar terlihat seakan-akan hendak jatuh dari pelupuk matanya. Akhirnya Nusaibah pun berkata kepada Ammar, "Ammar, apakah engkau melihat ibu menangis, sayang? Ketahuilah, itu bukan air mata kesedihan karena mendengar ayahmu telah syahid. Sesungguhnya aku bersedih karena sudah tidak ada lagi yang bisa kuberikan pada pejuang Nabi. Ammar, apakah engkau mau melihat ibumu bahagia?" Ammar pun mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ammarku sayang, segera ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus dari bumi ini." Sorot kebahagiaan terpancar jelas di mata Ammar. Ia segera mengecup tangan Nusaibah dan berkata kepadanya, "Terima kasih ibu, sesungguhnya inilah yang sudah kutunggu dari tadi. Aku sempat ragu-ragu, aku sempat berpikir bahwa ibu tidak memberiku peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Akhirnya Ammar segera menyusul para pejuang Nabi dengan kudanya. Ia mengikuti jejak sang ayah tercinta, sama sekali tidak ada ketakutan di mata Ammar. Dia pun segera memperkenalkan diri di hadapan Rasulullah SAW. Sampai pada petang hari, Nusaibah binti Ka'ab terus menunggu kedatangan Ammar. Dia juga menanti putra kesayangannya itu dengan penuh kecemasan. Sampai pada akhirnya datanglah seorang utusan yang memberitahu bahwa Ammar telah mati syahid. Nusaibah binti Ka'ab tidak mungkin mengirimkan Sa'ad yang ketika itu masih kecil. Namun kemudian Sa'ad pun menghampiri dan berkata, "Ibu, jangan remehkan aku. Izinkan aku untuk membuktikan bahwa aku adalah Sa'ad, putra seorang ayah yang gagah berani." Setelah mendapatkan izin dari ibunya, Sa'ad pun menaiki kudanya dan berjalan ke arah pasukan Rasulullah SAW. Jadi Sa'ad diizinkan oleh ibunya untuk mengikuti perang. Tetapi Sa'ad pun bernasib sama teman-teman, seperti ayah dan kakaknya. Ia juga mati di medan perang. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seorang utusan untuk memberitahu Nusaibah bahwa Sa'ad juga telah mati syahid di jalan Allah. Setelah mendengar berita kematian Sa'ad, Nusaibah pun berkata kepada utusannya tersebut, "Lihatlah wahai utusan, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi kecuali diriku sendiri yang sudah tua ini. Untuk itu, kumohon izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan pun mengerutkan keningnya, bingung dong. "Tapi bu, engkau hanyalah seorang wanita." Mendengar perkataan utusan tersebut, Nusaibah pun tersinggung. Dia berkata, "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Wahai utusan, apakah menurutmu wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Tanpa menunggu jawaban dari utusan tersebut, Nusaibah segera mengendarai kuda dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW mendengar alasan Nusaibah yang ingin berperang di jalan Allah. Namun ketika itu, Rasulullah SAW hanya mengizinkan Nusaibah untuk merawat tentara yang terluka di medan perang. Akhirnya Nusaibah tersenyum kepada Rasulullah. Dia mengikuti perintah Rasulullah dengan hanya merawat para korban perang aja. Namun ketika itu Nusaibah hendak memberikan air minum kepada seorang tentara yang terluka. Tiba-tiba saja rambutnya terkena percikan darah. Kemudian dilihatnya kepala seorang tentara Islam yang tergolek, terbabat oleh senjata kaum kafir. Nusaibah tidak bisa tinggal diam menyaksikan kekejaman ini. Terlebih lagi ketika ia melihat Rasulullah terjatuh dari kudanya. Nusaibah segera berlari. Ia segera naik ke kudanya bagaikan singa betina yang ngamuk, teman-teman. Ia melawan semua orang kafir yang ada di hadapannya. Banyak orang kafir yang takut kepada Nusaibah. Banyak pula orang kafir yang tumbang karenanya. Namun tiba-tiba datang seorang kafir yang mengendap-endap dari belakangnya. Kemudian menebas tangan Nusaibah. Tangan Nusaibah pun terputus, teman-teman. Dan ia terjatuh dari kudanya. Tak lama kemudian datanglah Ibnu Mas'ud dengan kudanya. Ia mencoba mengenali tubuh Nusaibah yang terkapar tak berdaya. Akhirnya nih Ibnu Mas'ud tahu nih bahwa dia adalah Nusaibah binti Ka'ab, istri dari Sa'id. Nusaibah menatap Ibnu Mas'ud dengan tatapan mata yang samar. Kemudian ia pun bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Bagaimana dengan Rasulullah? Apakah beliau selamat?" Ibnu Mas'ud menjawab,
Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun. Apakah engkau Ibnu Mas'ud? Pinjamkan kuda dan senjatamu padaku, jawab Nusaibah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, tapi lihatlah kondisimu Nusaibah, engkau masih terluka parah. Ibnu Mas'ud, apakah engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah? Kata Nusaibah. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun menyerahkan kudanya meskipun dengan susah payah. Akhirnya Nusaibah berhasil untuk mengendarai kudanya Ibnu Mas'ud. Ia segera menyusul Rasulullah, namun malang tak dapat ditolak. Seorang tentara kafir membabat leher Nusaibah hingga terpenggal, teman-teman. Dan Nusaibah binti Ka'ab pun turut mati syahid. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, hitam kelabu. Pertempuran pun akhirnya berhenti sementara. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Sahabat yang dirahmati Allah, dari apa yang saya sampaikan tadi, terurai jelas bahwa sebuah pengorbanan itu tidak akan pernah ada habisnya. Terlebih lagi ketika kita ingin mencari kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya. Harapan saya, melalui cerita tentang Nusaibah binti Ka'ab, semoga kita bisa meniru semangat Nusaibah untuk terus berjuang di jalan Allah dengan menegakkan dan membela agama Islam. Cukup sekian dari saya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita yang tadi saya sampaikan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.